Matahari sudah menampakkan sinarnya, suasana sepi menyelimuti apartemen Taeyong. Sejak pria itu pergi melakukan perjalanan bisnis, hanya Ian yang menghuni apartemen ini. Ian juga tidak mengizinkan Jung datang karena dia bisa memasak makanan untuk dirinya sendiri. Suara bel berbunyi, tak lihat suara wanita di layar yang terekam kamera. Wanita itu datang ke apartemen Taeyong bersama putrinya untuk menjemput Ian. Hari ini mereka akan ke desainer untuk memesan gaun pengantin. Ian berangkat cepat ke kamarnya. Dia mengganti baju rumahnya dengan dress berwarna pink pastel. Gadis itu sangat suka warna pink, hingga isi lemarinya didominasi warna pink. Tidak lupa Ian menyemprotkan parfum di dress yang dia pakai. Penampilannya sudah rapi sekarang. Mereka pergi ke desainer diantar oleh Pak Kang, supir pribadi yang Taeyong kerjakan untuk kakaknya. Ian dan Ara sibuk melihat desain gaun pernikahan yang diberikan pelayan di butik itu. Mereka sangat bingung menentukan gaun mana yang pantas untuk Ian di hari pernikahannya karena semua gaun di sini sangatlah indah. Mengingat pesta pernikahan akan diadakan di luar ruangan, Ian memilih gaun dari satin sutra. Panjang gaun itu di atas lutut tapi memiliki ukuran brokat terbaik dengan panjang yang menyentuh tanah. Gaun itu juga memiliki lengan panjang karena pernikahannya akan dilakukan di luar ruangan. Kau sangat beruntung punya Taeyong, sangat mencintaimu, tolong menjaga dia. Pasti aku pasti akan menjaganya. Ian tersenyum sebelum mengambil ponselnya. Bergetar membaca pesan itu dari Taeyong yang berisi, dia akan sampai ke Korea sore ini. Setelah mendapat pesan dari Taeyong, Ian memutuskan menjemput pria itu di bandara. Ian pamit pada Ara dan menyuruh wanita itu segera pulang karena Yekyung sudah mengantuk. Ian baru turun dari taksi saat ponselnya berdering. Taeyong menelponnya. Aku berada di belakang, suara Taeyong di sambungan teleponnya menoleh ke belakang. Di seberang jalan, Taeyong sedang berdiri di sebelah mobilnya. Gadis itu berlari menghampiri Taeyong yang sudah 2 hari ini tidak dilihatnya. Taeyong menghela nafasnya ketika melihat tali sepatu yang tidak terikat. Dasar ceroboh, kau harus mengikat tali sepatumu dengan benar. Taeyong pun mengikatkan tali sepatu gadisnya. Tali sepatu bodoh itu yang melepaskan ikatannya sendiri. Bukan tali sepatu, tapi kau yang bodoh. Cepat masuk. Ian menurut masuk ke mobil. Mereka tidak seperti pasangan pada umumnya yang bertemu setelah tidak bertemu selama 2 hari. Bukannya mengobrol melepas rindu, Taeyong malah meneruskan pekerjaannya. Dia mengambil map yang dipelajari sejak di pesawat, sedangkan Ian tidur sepanjang perjalanan. Karena tidak tega membangunkan Ian, akhirnya Taeyong mengendongnya masuk apartemen. Pria itu membaringkan Ian ke sofa karena dia sudah tidak kuat menahan berat tubuhnya. Walaupun tubuhnya tidak berantakan, tapi apartemen Taeyong ada di lantai 30. Bayangkan saja, pria itu harus menggendong Ian dari pintu utama sampai ke dalam apartemennya, berdiri di lift dari lantai dasar hingga lantai 30 dengan Ian pada gendongannya. Sangat melelahkan, kan?
Taeyong duduk di bawah dengan hati-hati, membersihkan luka Yen dengan antibiotik dan mengoleskan salep supaya lukanya mengering dan tak berbekas. Dia melakukannya dengan sangat lembut agar tidak membangunkan Yen. Setelah diolesi salep, Taeyong pun menempelkan plester. Siang ini Yen ke pemakaman ayah dan ibunya. Dia ingin menemui orang tuanya karena sebentar lagi dia akan menikah. Gadis itu meletakkan bunga pada batu nisan orang tuanya dan duduk di antara dua makam itu. Ma, bagaimana kabar kalian? Ma, aku baru bisa mengunjungi kalian sekarang. Aku sangat merindukan kalian. Air mata Yen pada menetes. Setelah perjuangan yang melelahkan, akhirnya aku mendapatkannya. Bukankah sekarang aku sudah menjadi gadis yang bahagia? Aku berjanji akan selalu mencintainya. Ia mengusap air matanya. Dia merasa sedih karena orang tuanya tak bisa menemani saat dia menikah. Meskipun sudah 3 jam lebih Ian berada di pemakaman, tapi dia belum ingin pergi. Dia masih ingin bersama orang tuanya, menceritakan semua hal yang dialami selama ini, dan sesekali gadis itu terisak oleh tangisnya. Pikiran buruk tentang Ian melintas di kepalanya. Segera dia menyuruh anak buahnya mencari di mana keberadaan gadis itu. Meskipun sudah mengerahkan semua anak buahnya mencari Ian, akan tapi pria itu tidak hanya diam, dia juga ikut mencari dan mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi Ian. Dari kafe, restoran, toko buku hingga perpustakaan yang sering dikunjungi yang susah didatangi Taeyong, dan semuanya tak menunjukkan adanya gadis yang dicintainya. Umpatan terus mendengar dari mulut Taeyong. Saat tidak menemukan Ian di tempat yang dia datangi, aku akan memasang alat pelacak pada Ian setelah ini. Mata tajam Taeyong menatap menyolang punggung Ian. Dia memasukkan password. Setelah pintu terbuka dengan kasar, Taeyong menarik tangan Ian dan melepaskannya ke sofa. Dari mana saja kau? Kenapa tak membawa ponsel? Kenapa menyuruh mereka tak mengikutimu? Tidak tahukah kamu betapa khawatirnya aku? Bentak Taeyong. Gadis itu bergetar ketakutan. Dia tidak berani untuk menatap Taeyong. Ian memainkan jarinya mengurangi rasa takut yang hingga pada dirinya. Maafkan aku, Opa. Aku tadi menemui jalan keluar dan renungkan kesalahanmu. Geram Taeyong. Pria itu keluar dari apartemen dan membanting pintu dengan keras. Sudah 4 hari dia tak pulang ke apartemen. Mungkin pria itu pulang ke rumah besar. Sudah 4 hari Ian geladar rasa bersalah. Berkali-kali dia mengirim pesan dan menelpon Taeyong, tapi tidak ada jawaban. Sore ini Ian akan menghadiri pesta pernikahan Henry dan Annie. Dia mengirim pesan pada Taeyong lagi, menanyakan apakah mereka datang bersama. Sama sore sebelumnya tetap tidak ada jawaban dari Taeyong. Akhirnya Ian memutuskan datang sendiri. Sedangkan Taeyong dan yang melihat Ian berdiri tak jauh darinya pergi begitu saja, meninggalkan Mion dan menghilang dari
Kita diadakan upah ini sudah sangat keterlaluan. Kau yang memulai semua ini, Taeyong, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun selain wajah datarnya. Pak, tolong jangan, dia kan aku seperti ini. Jika kau ingin menghukumku, jangan dengan hukuman ini. Lalu dengan hukuman seperti apa? Taeyong berusaha menahan tawa saat melihat wajah yang frustasi. Pria itu berusaha tetap menunjukkan ekspresi datarnya. Taeyong tertawa. Jika kau ingin pernikahan kita batal, maka bermimpilah. Aku sudah menginginkannya sejak lama. Dia memeluk Ian erat. Maafkan, aku sudah mendiamkanmu, tapi ini satu-satunya cara agar kau tidak mengulanginya lagi. Ia memukul dada Taeyong pelan. Oppa sangat menyebalkan, serunya di sela-sela tangisnya. Pria itu mengambil sesuatu dari saku jasnya dan memakai benda berwarna perak itu pada leher Yen. Jangan pernah melepaskan kalung ini. Gadis itu tersenyum saat merasakan kalung terpasang manis di lehernya. Kalung dan dua cincin yang saling dikaitkan tampak sangat apik. Aku tidak akan pernah melepasnya. Ayo masuk, kita beri selamat untuk Henry dan Hani. Yen mengangguk. Dia menautkan tangannya di lengan Taeyong dan masuk ke dalam ballroom untuk menemui pasang raja dan ratu pada hari ini. Sudah 1 jam lamanya ia duduk di depan meja rias membiarkan tangan terampil mempercantik wajahnya. Setelah selesai dengan makeupnya, gadis itu segera memakai gaun pernikahannya. Meskipun pernikahan mereka diadakan di luar ruangan, tempat pernikahan tetap terlihat begitu romantis dan indah. Bunga mawar pink, pastel dan putih menghiasi tempat ini. Kursi-kursi untuk para undangan ditata rapi di samping kanan dan kiri untuk pengantin memasuki altar. Perlahan Ian memasuki tempat pernikahan diiringi alunan nada piano. Ara dan Hane sebagai bridesmaid berjalan di samping kanan dan kiri Ian. Tidak lupa Ikyung yang menjadi flower girl. Gadis kecil itu berjalan di depan Ian sambil menebarkan bunga warna pink. Taeyong mengulurkan tangannya saat Ian sudah tiba di depannya. Gadis itu menerima uluran tangan Taeyong dan menaiki 3 tangga yang ada di depan mereka. Setelah pembawa acara mempersilakan mereka, Taeyong mulai mengangkat tangannya untuk berjanji. Aku, Wang Yan, berjanji akan menghormati dan mencintai suamiku apapun yang terjadi dan akan menjadi istri yang baik untuknya. Yan tersenyum. Tak butuh waktu lama, pria itu langsung mencium bibir Yan, diikuti dengan suara tepuk tangan yang meriah dari tamu undangan. Waktunya pertukaran cincin. Pengantin pria dan wanita, silakan bertukar cincin. Suara Henry selaku pembawa acara di pernikahan seorang memberi syarat agar Taeyong melepas awan gelap sedang datang perlahan dan berhenti di atas tempat pernikahan. Terintip hujan turun. Suara Henry yang menyuruh semua tamu masuk ke dalam ballroom menggema. Tak butuh waktu lama, semua orang sudah meninggalkan tempat pernikahan dan masuk ke ballroom kecuali Taeyong dan Yen. Mereka berjemaah di bawah hujan
tidak memperdulikan hujan yang mulai membasahi baju mereka. Theo terus menempelkan bibir di bibir Yen, mengerau bibir gadis itu dengan bibirnya. Yen merasakan kakinya lemas. Gadis itu hampir saja merosot ke bawah jika kedua tangan Theo tidak segera memasang pinggang Yen untuk menjaga gadis itu agar tidak jatuh. Tapi aku hanya punya satu gaun pengantin. Yen menatap Theo bingung. Aku sudah memesan gaun untukmu, cepatlah bersiap, lalu temui aku di ballroom. Yen berjalan ke ruang pengantin, dia diikuti beberapa orang. Benar kata Theo, di ruang pengantin adalah sebuah gaun pengantin dengan ratusan di permukaannya. Di sebelah gaun itu ada sepatu kaca keluaran yang sangat indah. Dengan cekatan, orang-orang yang mengikutinya tadi membantu Yen mengganti gaunnya dan membenarkan make upnya. Taeyong yang sedang berbicara dengan koleganya langsung tersenyum melihat Yen dengan anggun memasuki ballroom. Pria itu berjalan mendekati gadisnya. Kau sangat cantik dengan gaun itu, Nyonya Kim, puji Taeyong. Terima kasih untuk gaunnya, Tuan Kim. Yen mengalungkan tangannya di lengan Taeyong. Mereka berjalan di tengah ballroom untuk melakukan dansa pertama sebagai sepasang suami istri. Bahkan di sudut tertentu ada kertas kristal seperti es yang membeku dan berkilau saat cahaya lampu mengenai kue pernikahan mereka. Tidak seperti kue pernikahan pada umumnya. Dia memesan kue pernikahan berbentuk kastil Disney yang tingginya mencapai 3 meter. Di salah satu sisi ballroom ini ada replika kereta kencana milik Cinderella. Ada patung angsa dan melambangkan cinta tulus mereka, dan tidak ketinggalan juga grup musik yang meriah dan nada untuk menambah kesan romantis. Jadi ini kejutan yang Opa maksud. Aku sangat menyukai pesta ini. Terima kasih Opa. Sedang mendapat keberanian dari mana? Ia menempelkan bibirnya di bibir Taeyong, merasakan manisnya bibir Taeyong. Karena lagu dansa sudah selesai, sepasang pengantin itu melangkah menuju kue pernikahan untuk memotong kue itu. Mereka memegang pisau dengan tangan mereka, perlahan mulai menggerakkan pisau itu dari atas ke bawah sebagai simbol dalam memotong kue pernikahan mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 23, tapi pesta mereka belum selesai. Masih ada tamu yang sedang asyik berdansa bersama pasangannya, termasuk Henry dan Annie yang sedang menikmati pesta ini. Banyak juga para tamu yang mengobrol dengan teman-temannya, seperti mereka juga memanfaatkan pesta ini untuk ajang reuni dengan teman lamanya. Yen dan Yekyung mengantuk di kursi sendirian. Gadis itu mengendarakan pandangannya mencari arah, namun tidak menemukan wanita yang dicarinya. Mungkin Oni sedang di toilet. Yen berniat menyerahkan Yekyung pada ibu Taeyong untuk dibawa pulang. Dia berbisik pada Taeyong minta izin menemui Yekyung sebentar. Hei kau Yen, di mana arah? Kenapa kau yang menggendong Yekyung? Tanya ibu Taeyong. Sepertinya Oni sedang ke toilet. Omonim, tolong bawa Yekyung pulang. Gadis itu kelelahan sampai tertidur di kursi. Omonim juga harus segera istirahat.
juga akan pulang sekarang, beritahu Hara jika Yekyong pulang bersama Uma. Yan mengangguk patuh lalu membukukan badannya saat ibu Taeyong berjalan keluar. Gadis itu membatalkan niatnya menemui Taeyong saat melihat Hara yang baru saja memasuki pesta dari arah toilet karena heel sepatu Yan lumayan tinggi dan kakinya sudah merasa pegal. Akhirnya dia berjalan sangat pelan. Tidak lupa dia memberikan senyumannya saat berpapasan dengan para tamu. Yan menggeleng, aku cuma mau memberitahu jika Yekyong sudah pulang dengan Uma. Jadi nikmati saja pestanya sampai selesai. Panggilan seorang pria pada Hara membuat kedua wanita itu menoleh. Pria tampan yang tinggi itu sedang tersenyum pada mereka. Ya, Oni ke sana dulu ya. Terima kasih telah memperhatikan Yekyong. Lagi-lagi Yan hanya mengangguk patuh. Gadis itu berjalan menuju Taeyong yang mengobrol dengan temannya, namun baru beberapa langkah lampu di ballroom ini padam. Keadaan di ballroom yang sangat gelap membuat Yan ketakutan. Jangan lupa gadis itu mengidap claustrophobia, kakinya lemas sehingga membuat badannya merosot ke bawah. Kedua gadis itu sudah bergetar ketakutan dan juga air mata yang mengalir membasah pipinya. Sekali gadis itu berteriak memanggil Taeyong, tapi sudah tak bisa keluar. Kesadaran Yan di ambang batas saat dia merasakan ada seorang pria mengangkat tubuhnya